Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, terima kasih pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran akidah dengan kitab Aqaid Diniyah jilid 4 meskipun masih dalam keadaan daring. Baik anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin kita sudah belajar tentang sifat Allah, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sekarang kita akan belajar tentang sesuatu yang baru, yaitu alam itu sebagai sesuatu yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fil ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alamu hadisun. Sudah lihat ya anak-anak semua ya. Al-alamu hadithun. Alam itu baru. Al-alamu hadithun. Alam itu baru. Li'annahu karena sungguhnya alam. Li'annahu karena sungguhnya alam mukawwanun. Itu diwujudkan atau diadakan min ajromin dari beberapa benda atau jirim itu benda. Mukawwanun itu diwujudkan atau diadakan min ajromin dari beberapa benda. Wa a'radin dan dari sifat-sifat yang baru. Jadi benda itu alam semesta itu sesuatu yang baru. Dan alam semesta itu terbuat atau ada karena benda-benda dan sifat-sifat yang baru itu. Fal aradu, adapun sifat yang baru itu kal harokati seperti pergerakan. Kal harokati seperti pergerakan, wasukuni dan diam. Wasukuni dan diam. Kal harokati seperti pergerakan, wasukuni dan diam. Wal alwani dan warna. Jadi sesuatu yang baru itu contohnya seperti pergerakan, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang diam, dan warna itu semuanya baru. Dianggap baru dalam ilmu tauhid. Hadithun itu baru ya. Li'annaha karena sesungguhnya sifat yang baru itu mughayyaratun, yaitu berubah-ubah. Jadi sesuatu yang baru itu pasti berubah-ubah. Yang semula diam jadi bergerak, yang semula putih jadi hitam, jadi merah, jadi kuning dan lain sebagainya. Itu adalah semuanya melalui yang namanya perubahan. Perubahan dari suatu yang diam menjadi sesuatu yang bergerak. Itulah yang namanya ilmu al-alam hadisun. Itu alam semesta itu bahwasanya bersifat baru. Wal ajromu dan adapun benda-benda itu, wal ajromu dan adapun benda-benda itu kadzawati seperti hanya zat. Kadzawati seperti hanya zat hadifatun yang baru. Itu baru. Jadi benda-benda itu bersifat baru semua. Li'annaha karena sungguhnya benda tersebut mulazimatun itu tetap lil arodi terhadap sifat yang baru. Ya. Jadi benda-benda tadi adalah tetap terhadap sifat baru. Jadi yang tidak baru itu hanya Allah ya. Sedangkan selain Allah itu bersifat baru. Termasuk diantaranya tadi ini ya, benda-benda yang ada di sekeliling kita, baik yang ada di dunia maupun yang ada di ruang asa, itu semuanya baru. Wa mulazimun dan tetap al-hadifin terhadap perkara yang baru. Hadisun itu baru. Jadi suatu yang baru itu pasti bersifat baru. Perkara atau suatu hal yang baru itu pasti mempunyai sifat yang baru.
Fal alamu maka utawi alam semesta ini hadisun itu baru. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak menjelaskan tentang alam semesta, bahwa alam semesta ini bersifat baru. Bersifat baru karena apa? Karena penciptaan atau keberadaan alam semesta ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Allah yang memiliki sifat qadim, artinya terdahulu. Sedangkan kalau alam semesta ini dan juga makhluk yang ada di alam semesta ini bersifat hadisun atau baru. Ya, itu ya anak-anakku semua ya. Nah, terjadinya alam semesta ini itu berasal dari benda-benda ya. Benda yang memiliki sifat baru itu sendiri, sifat baru. Dan juga contohnya misalkan seperti halnya pergerakan. Pergerakan itu ini termasuk hal yang baru karena apa? Yang semula diam terus bergerak, nah itu adalah perkara yang baru. Ya, perkara yang baru. Seperti halnya warna yang semula misalkan warnanya merah jadi kuning jadi hijau jadi biru lah. Itu adalah pergerakan warna dan itu dikatakan baru dalam ilmu tauhid karena sungguhnya segala yang baru itu memang berubah-ubah dari satu, kedua, ketiga itu semuanya berubah. Itulah makanya dikatakan sesuatu yang baru. Dan sungguhnya benda-benda itu semua itu tetap memiliki sifat yang namanya sifat baru. Benda itu memiliki sifat baru karena ketika benda itu memiliki sifat baru maka melekat terhadap benda itu yaitu sesuatu yang baru. Contoh misalkan dari tanah liat kita jadikan bata. Lah maka bata itu adalah sesuatu yang baru yang kita ciptakan dari tanah liat tadi. Lah itulah yang namanya al-alamu hadisun, yaitu alam semesta ini bersifat baru. Itu ya anak-anak semua agak membingungkan memang, tetapi pada hakikatnya bahwasanya Allah itu memiliki sifat qadim yang terdahulu, tetapi selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri memiliki sifat hadithun atau yang kita namakan dengan baru atau sesuatu yang baru muncul atau ya baru memang baru muncul. Jadi keberadaan benda itu adalah setelah wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian maka kita bisa menganalisis, bisa memahami bahwasanya alam semesta yang ada di dunia ini semuanya diciptakan oleh Zat yang maha terdahulu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mengimani dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu memiliki sifat qadim, maka kita akan percaya pula bahwasanya dengan adanya alam semesta ini kita yakin bahwa adanya seluruh benda yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh yang maha terdahulu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya anak-anak semua ya? Sampai sini saja ya. Sedikit apa yang Bapak sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Lebih-lebih ya bisa dipraktekkan lah. Apapun yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari silahkan dipraktekkan. Jangan nunggu perintah. Apa yang kalian ketahui silahkan dipraktekkan. Pohon pisang 1000 jikalau berbuah itu luar biasa, tetapi ketika tidak berbuah maka lebih baik satu pohon pisang yang berbuah. Itulah yang namanya ilmu. Sedikit ilmu yang kita miliki ketika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih baik daripada buahnya ilmu tetapi tidak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.